welcome to my YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Okay. Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Adlin Gaming. Hari ini kita akan bahas dua hal penting mungkin ya. Pertama terkait dengan shadow equipment. Gimana nanti ketika teman-teman sudah menyelesaikan misi apa yang harus dipersiapkan. Terus yang keduanya adalah gimana cara menyelesaikan guild order tanpa kita keluar kristal. Mungkin ini banyak juga yang tahu, cuman nggak ada salahnya kita berbagi ya teman-teman. Daripada sekarang teman-teman bayar setiap guild order itu untuk setiap ininya 200 ya, setiap order yang nggak bisa teman-teman pakai itu harus bayar 2000 kristal. Mendingan nanti teman-teman ikutin panduan yang Adlin Gaming akan berikan. Oke, langsung aja. Jadi teman-teman, sesuai dengan judul, Adlin Gaming ini sudah menyelesaikan si shadow equipmentnya sudah semua. Jadi kita periksa dulu. Ini sudah kita selesaikan. Yang tadinya kan harus 16 ya. Sekarang kita hanya cukup menyelesaikan 15, sudah tercapai. Kemarin di akhir itu tercapainya kita ikutan GVG yang ketiga. Nah, baru kemarin ikutan dengan Guild Adlin Gaming. Akhirnya kita dapat lah. Nanti setelah teman-teman menyelesaikan semua misinya, jadi ini mungkin step-stepnya yang paling gampang. Dan kalau misalnya teman-teman sudah punya guild yang masuk level 3, ini kayaknya seminggu atau 2 minggu juga harusnya sudah selesai. Pertama tentu saja build levelnya, level teman-teman base levelnya harus sampai dulu ke level 40. Terus yang keduanya teman-teman upgrade si equipment yang akan dijadikan shadow equipment, biasanya senjata ya. Kalau si senjatanya two-handed sword berarti langsung sekali jadi. Tapi kalau misalnya seperti Adlin Gaming ada one-handed sword dan ada shield, berarti harus dua-duanya. Terus yang keduanya bunuh monster. Untuk yang large itu 9999, ini nggak kerasa kok teman-teman. Ini 3 hari 4 hari juga kelar. Kemudian bunuh monster 2, untuk yang level medium itu 20.000 monster. Kemudian bunuh yang ketiga small monster itu 30.000. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menyelesaikan instan sih gampang ya, karena 5 hari juga harusnya kelar. Karena setiap hari kan kita punya jatah instan 3 yang dapat reward, dan sayang banget kalau nggak diambil teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung ikut. Tapi kalau misalnya tidak mengharapkan reward, kayaknya sehari juga bisa langsung kelar kalau instan ini ya. Selanjutnya bunuh MPV, ikut-ikut aja teman-teman. Nanti teman-teman bisa, kalau untuk yang MPV, jadi teman-teman nanti bisa masuk party di situ, nanti langsung join party aja yang sedang ngejar MPV. Kalau sekira-kiranya level teman-teman belum kuat dan misalnya setiap kali saya masuk tarung sama MPV mati terus bang, iya sama, Adlin Gaming juga sama juga teman-teman. Biasanya kita ngakalinnya, kita nggak mukul sekali aja terus mundur, terus kita liatin sampai nanti si MPV-nya mati. Nah itu juga biasanya hitungan si MPV-nya masuk sebagai kill itu kalau misalnya posisinya ketika MPV atau mininya mati, itu kita masih di tempat dan tidak sedang mati atau sedang tidak teleport ke tempat lain. Nah, yang selanjutnya bunuh mini sama mungkin dengan MPV, sama-sama 15, tapi mini relatif lebih gampang lah ya. Yang selanjutnya level guild. Nah, tadi yang Adlin Gaming sampaikan, kenapa pentingnya teman-teman join ke guild yang levelnya sudah masuk di level 3, karena memang salah satu syarat dari si shadow equipment itu adalah guild yang teman-teman ikutin itu sudah masuk di level 3. Yang selanjutnya contribution guildnya. Jadi teman-teman ikutan guild order atau bantu-bantu teman-teman yang sedang guild ordernya mentok, bisa teman-teman bantu di sini. Ini juga nanti akan terkait dengan materi di video ini selanjutnya teman-teman. Selanjutnya teman-teman juga guild order, ini sama guild ordernya teman-teman ikutan juga 120. Nah kemudian other world gate ini biasa seminggu sekali, biasanya di hari Minggu malam. Nah ikutan aja 6 kali. 6 gate itu berarti nanti dalam satu tahapan itu teman-teman biasanya kan kalau other world gate itu lawan
monster-monster mini, monster MVP gitu ya, harusnya sih langsung kelewatin. Nah selanjutnya build KVM ini kan kalau yang berlima itu teman-teman, yang biasanya setiap ada di malam minggu ya, atau di jeda 3 hari ya kalau nggak salah ya. Si KVM ini ngikutin aja 45 kali, mau menang mau kalah tetap dihitung 45 kali partisipasinya, kemudian memenangkan guild KVM 15 kali. Nah kita sudah memenangkan 15 kali, terakhir ikutan GVG 3 kali. Nah GVG ini agak-agak tricky ya teman-teman, karena kan waktunya juga seperti baru kemarin ya, seminggu sekali ya, jadi minimal waktu yang teman-teman butuhkan itu 3 minggu sampai sebulanan lah. Nah selanjutnya nanti kalau sudah selesai, nanti teman-teman bisa ngeklik tombol awaken ini. Nah ini awaken ini nanti kalau kita diharuskan untuk membeli shadow equipment sesuai dengan senjata yang teman-teman pilih, karena Adeline Gaming ini 2, ada pedang ada shield, makanya harus beli si luminary swordnya ini 2. Yang satu luminary slayer sword, yang keduanya kita harus beli luminary faithful shield. Nah untuk yang swordnya ini kita butuh 24, sedangkan yang shield butuh 12 ya. Nah ini kenapa belum di awakening oleh teman-teman, oleh Adeline Gaming? Pertama karena kita sedang nunggu ini teman-teman, nggak tahu kenapa ini exchange center, apa karena hari Sabtu Minggu ya, pajaknya kan lumayan ya kalau Sabtu Minggu, lebih kerasa baik buat pembeli maupun penjual. Ini dari kemarin nih, dari Sabtu dagangannya Adeline Gaming gak laku-laku nih teman-teman, padahal barang-barangnya ini yang seharusnya itu yang biasanya kacang goreng banget itu, banyak orang yang beli. Ada Oredecon ini tinggal sisa 1, terus si Blazing and Sunstorm juga ini biasanya langsung cepet habis, ini lama banget teman-teman. Ini nggak tahu kenapa nih, ada perubahan harga juga tetap tuh, kita still masih di angka 3.000, masih yang paling rendah. Nah untuk selanjutnya build Adeline Gaming juga ada perubahan. Yang tadinya kita ngejar critical, ternyata setelah ini sih pilihan ya teman-teman ya. Kalau untuk typical knight itu pilihannya 2. Kalau menurut Adeline Gaming ya, mungkin 3 sih sebetulnya kalau memang teman-teman sultan gitu ya. Yang satu itu tipe badak, tipe yang nanti akan lebih menitik beratkan pada damage reflection, sama juga nanti skillnya juga ditopang sama Lord Knight, itu dia punya skill ini teman-teman. Self Ignity itu membakar HP dan memberi serangan menyakitkan. Jadi kalau semakin tebal HP-nya semakin keras ini si true damage areanya. Terus yang keduanya ini ada ini, kalau yang tipe badak merubah vitality menjadi attack. Jadi kebayangkan kalau misalnya vitality-nya full di angka 80, itu full semua jadi attack teman-teman. Jadi apalagi kalau misalnya yang sultan itu kan biasanya nggak ngotak gitu ya, vitality-nya biasanya udah di angka ratusan, itu langsung jadi attack ya, lumayan banget gitu. Terus tipikal kedua, kalau untuk yang tipikal free to play seperti kita, banyak youtuber juga yang memakai build ini adalah tipikal physical attack plus critical. Nah tadinya juga Adeline Gaming juga buildnya physical attack plus critical, cuman makin kesini entah kenapa kalau menurut Adeline Gaming lebih enak yang tipe ketiga nanti. Nah kalau tipe kedua tadi, untuk yang tipe critical ini teman-teman nanti akan lebih menitik beratkan physical attack dan crit. Nih ini critnya 21,36%. Biasanya ini ada yang sampai 100 sampai 200 juga ada teman-teman, tergantung nanti build sama equipmentnya. Nah ini juga kalau critical ini tolong koreksi kalau salah ya teman-teman. Namanya critical kan tidak selalu timbul ya, tidak selalu muncul sih, tidak selalu keluar damage-nya bareng dengan physical attack yang bawaan yang di atas ini tadi teman-teman, yang di 6200. Jadi dari 3 hit mungkin 1 hit gitu yang critical, jadi perbandingannya 1/3 kalau tidak salah. Nah jadi nanti pilihan teman-teman biasanya, cuman kalau critical itu si pengalinya besar teman-teman, sekali keluar itu bisa besar banget gitu, bisa sampai 200%. Nah tipe ketiga ini adalah tipikal yang menggedein physical damage bonus ini teman-teman. Nah ini kalau teman-teman baca fix bonus physical damage, jadi nilai yang tertera di sini 2513 ini langsung otomatis ketika keluar itu akan ditambahkan dengan physical attack kita ini. Nah jadi
sekitar 8.000 berarti ya, plus skill kita ya di angka 20 ribuan mungkin sekali pukul. Nah sedangkan kalau critical, nah saat melakukan normal attack meningkatkan crit rate teman-teman. Jadi final critnya ini 20%. Jadi kalau tadi Adeline Gaming bilang 1/3, nah kalau yang Adeline Gaming ini berarti 20% 1/5 teman-teman. Nah jadi kalau misalnya dari 5 pukulan mungkin 1 yang akan keluar kritikalnya. Nah cuma nanti kita bisa ngitungnya ini si critical yang akan keluar ini 21% plus dikali dari physical attack yang kita punya, berarti sekitar di ya 200, ya di angka berapa ya, 20% berarti 1/5 dari 6.000 ya berarti 1.250-an ya teman-teman amannya. Jadi itu pilihannya teman-teman. Gimana cara menentukan pilihannya? Biasanya damage pendukung lain sih clear. Biasanya ini di sini teman-teman yang membedakan di aksesoris dan di talisman. Nah tadinya kalau misalnya teman-teman mau ngejar critical, si aksesoris ini biasanya teman-teman bisa pakai yang ini nih. Kita lihat dulu. Kalau untuk tipikal ini ya, tipikal Lord Knight ya. Kalau yang build lain saya kurang paham teman-teman. Nah biasanya pakai yang Noble Bright Silver Brooch ini. Ya ini sama, presentasinya juga naiknya sama, di refine, di upgrade sama dengan yang tadi kita punya. Dia plus 30, critical plus 30. Dan ini si equipmentnya ini untuk yang level 40. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ngegedein ini berarti kalau misalnya 30 kalau kita pakai 2, physical attack plus 60, critical attack nambah 60. Sedangkan kalau di upgrade sama seperti yang kita punya di sini untuk yang ring, nanti physical attack plus 75. Nah, physical damage bonusnya kalau kita 157 tadi berarti ini critical-nya plus 157. Nah, kalau di refine plus physical attack-nya plus 8%, sedangkan si critical-nya nanti plus 8%. Jadi nanti pilihannya di sini teman-teman. Gedenya di sini. Kenapa? Karena ini dikali 2. Karena si aksesoris ini kan kita bisa pakai 2 ya. Ini 1, ini 1. Nah, jadi kenapa Adeline Gaming besar sekali si physical damage bonusnya? Karena kemarin kita tuker teman-teman. Dari yang tadi si brooch itu ke yang Soul Clamorous Ring. Nah terus kalau misalnya tadi ada pertanyaan, oh saya tetap mau di brooch, nggak apa-apa. Itu berarti teman-teman ngebuildnya untuk yang critical. Yang critical juga bagus teman-teman. Kalau critical itu berarti sekalinya keluar besar gitu. Cuman pikelan biasanya mungkin tidak sebesar yang kalau misalnya physical damage bonus. Jadi pilihannya yang satu lurus standar gitu di tengah-tengah. Misalnya dari 0 sampai 100 itu yang physical damage bonus itu mungkin di angka 70 gitu. Kalau misalnya yang critical itu dari 0 sampai 100 dia di angka 50 damage biasanya, tapi sekalinya criticalnya keluar bisa 100 gitu teman-teman. Itu pilihan aja sebenarnya. Nah nanti juga kalau si critical kan bisa ditingkatkan ya, si rate-nya jadi bisa makin cepat keluar. Itu bisa nanti teman-teman atur-atur. Untuk selanjutnya ini kebetulan kita lagi ngejar Anubis card. Pilih kita 2 sih teman-teman, sekarang kita lagi sering huntingnya Anubis card ini. Kita ngejar critical-nya karena tadi kan kita tinggalkan ya si critical kita. Kita tinggalkan si aksesorisnya, mau tidak mau kalau nggak ngejar ini, Adeline Gaming sedang ngejar ini teman-teman. Sedang ngejar ini Marina card, physical attack-nya plus 6%. Nah mungkin kalau misalnya Adeline Gaming nggak pakai pun Anubis card ini akan Adeline Gaming jual. Kita lihat harganya di sini. Card, ribbon card. Kita lihat Anubis. Bentar, Anubis ini kartu apa ya? Bentar, kartu pedang kan ya? Kita lihat lagi. Harusnya ada ya dari sini. Oh mungkin lagi nggak ada yang, oh ini nih ada yang jual. Harga di 438.000 teman-teman. Dan harganya sekarang di pasar cuma ada 479. Nah kalau enggak ya kita juga kejar si ini. Marina
Marina card, karena ini plus physical attack-nya 6%. Nah, kita juga belum explore kartu-kartu yang lain ya, siapa tahu ada yang menambah physical attack-nya lebih besar dari si Marina card, cuman kita belum dapat nih teman-teman yang sampai setara segitu gitu, sampai 6%. Makanya kita lagi pilih-pilih gitu yang mau kita ini yang mana yang mau kita kejar. Nah, ini juga enhance. Nah, kalau misalnya teman-teman ngejar tipikal yang mukulnya lebih cepat, teman-teman bisa ngejar si Wolf Card ini. Oke, untuk selanjutnya kalau build sama si build untuk si Lord Knight mungkin sampai sini ya sama shadow equipment. Sekarang kita coba untuk ini ke materi kedua teman-teman. Gimana caranya teman-teman ngedapetin barang-barang untuk all guild order. Dimana ini kalau misalnya teman-teman tahu kan kalau guild order itu minimal 7 apa 8 ya. Kalau teman-teman ngandelin si kristal itu rugi banget teman-teman. Kenapa? Karena guild order ini bisa diselesaikan 8 berarti. Kalau misalnya 88 ya teman-teman pergunakan kristal berarti teman-teman ngabisin 16.000. Karena setiap guild order yang diselesaikan dengan kristal itu harus di angka 2000 satu guild ordernya. Berarti kalau 8 kali 2 16 ribuan ya. Ini rugi sekali teman-teman. Karena sebetulnya kita bisa pakai Zenny. Misalnya ini. Nah, teman-teman nanti klik di sini. Ini kan kita sudah kirim ya. Teman-teman nanti klik di atas ini nih ada get. Nah, nanti ada ke Alberta. Jadi lebih murah lah teman-teman, maksudnya tidak akan terlalu mengganggu Zenny, tidak akan mengganggu kristalnya teman-teman. Jadi teman-teman cukup nanti beli Alberta. Ini juga sebenarnya adalah rahasia yang tidak pengen merchant tahu ya sebenarnya untuk tipikal player lain, karena kenapa merchant tuh biasanya akan beli barang-barang yang kita butuhkan buat COC, buat guild order itu biasanya di kota Alberta ini teman-teman. Harganya kita lihat. Tadi kita butuh misalnya stone 50 ya. Nah, ternyata bisa kita beli langsung teman-teman pakai Zenny. Mungkin banyak yang sudah tahu juga, tapi ini buat yang belum tahu ya teman-teman. Harganya 1080, berarti kalau kali 5 kali 50 berarti kita keluar duitnya 54.000 Zenny tuh untuk satu. Dibandingin kita keluar 22.000 kristal kan mendingan kita ngebakar Zenny dulu gitu ya. Karena biasanya perbandingan Zenny player itu dengan kristalnya jauh gitu. Seperti kita lihat di sini Adeline Gaming aja udah punya 8 juta ini ya Zenny gitu, sedangkan kristalnya kita mentok di 536 karena lagi kita maintain buat dijual-jual gitu ya. Ini juga si Sterling juga biasanya kan cepet banget lakunya, ini enggak. Nah, terus yang keduanya yang ketiganya mungkin ya materinya tambahan. Kalau teman-teman bingung mau naikin atau mau ngefokusin live-nya teman-teman mau ke arah mana, nanti teman-teman bisa coba fokusin di gardening teman-teman. Kenapa? Karena satu pertimbangannya mungkin ya, ini pasti akan banyak pro kontra terkait dengan live ini. Ada yang die hard fans-nya mining pasti akan bilang wah lebih baik mining bang gitu. Kalau yang mancing lebih baik mancing bang gitu, atau yang gardening lebih baik gardening. Cuman setelah Adeline Gaming pelajari ya, kita lihat ini fishing Adeline Gaming ini 3, mining Adeline ini 7, gardeningnya 6, sedangkan smeltingnya 5. Nah ya ternyata yang paling profit dan paling gampang itu ternyata gardening teman-teman. Kenapa? Karena satu, gardening itu tidak membutuhkan alat tambahan. Fishing dan mining itu kita butuh alat tambahan. Kalau fishing kita butuh rod, sedangkan untuk mining kita butuh pickaxe. Nah yang keduanya, kalau mining dan fishing itu dapatnya random teman-teman. Kita nggak tahu dapatnya yang mana, sedapatnya aja gitu kan. Kalau misalnya mining, kita nggak bisa minta si miningnya itu kita dapatnya cuman si ini doang. Misalnya material kita, misalnya kita yang lagi mahal minta ini misalnya Oridecon doang, nggak bisa. Itu nanti random sedapatnya waktu pas kita mining teman-teman. Nah terus yang kedua juga fishing juga sama.
Fishing juga sama. Ini kita mati ya kayaknya. Ini kenapa ya? Kok nggak mau bantu sih ini? Nah, mau bantu. Fishing juga sama. Setiap kita fishing itu belum tentu kita misalnya minta dapat si ini doang, misalnya si ikan yang kita pasti punya apa nih. Kita lihat dulu fishing. Misalnya ikan yang mahal apa ya yang masih kita punya, harusnya sih masih ada. Mana ya? Apa udah kita jual ya ikannya? Nah, misalnya ini hard shell crab ini kalau dijual harganya masih lumayan 800-an ya. Tuh 824. Nah, kita nggak bisa gitu setiap pancing mintanya itu doang gitu, kecuali misalnya kita beli umpan lagi, dan itu biaya lagi sebenarnya. Jadi pilihan sebenarnya teman-teman. Nah, kalau gardening itu setiap kita setiap kita jual atau setiap kita lakukan si proses untuk memetik si tanaman, itu pasti satu nggak perlu alat, yang kedua sudah pasti dapatnya adalah item atau misalnya tanaman yang kita butuhkan. Misalnya kayak tadi kita punya ini ya, punya string strum gitu. Kita bisa dapat sampai 100 gitu, kita habisin semua stamina kita di situ. Kenapa? Karena kita pasti gitu dapatnya si string strum doang gitu, nggak mungkin dapatnya selain itu. Kalau tambahan mungkin gitu, jadi sekali cabut misalnya dapat si yellow herb atau red herb gitu mungkin, atau tomato atau seaweed gitu. Cuman si item utamanya sudah pasti kita dapat gitu. Nah, cuman kelemahannya gardening adalah bahwa si gardening ini kan ternyata dapatnya ini rebut-rebutan teman-teman. Nggak bisa kita nyantai kayak mining kayak fishing. Kita rebut-rebutan sama orang duluan. Nah, gimana ngakalinnya? Jadi nanti teman-teman cek aja di sini. Misalnya di mana ya? Di Sogard Desert misalnya. Nah, nanti teman-teman lihat tuh di atasnya, di bagian sini di atas itu nanti akan ketahuan teman-teman si cuacanya gimana di si daerah itu. Kalau misalnya tidak normal, dalam artian tidak seperti biasa, misalnya ini kan karena indoor ya, jadi tidak ada cuaca misalnya sunny atau night gitu atau starry. Nah, itu biasanya cuaca normal. Tapi kalau misalnya diesel, sandstorm, nah teman-teman itu bisa ngambil si gardening itu tanpa delay. Nah, tadi lupa kasih tahu, selain rebutan, si gardening juga ada delaynya. Biasanya untuk satu kali panen itu kita butuh waktu 1 menit untuk nunggu 60 detikan, 59 detik lah. Nah, itu udah rebut-rebutan satu. Yang keduanya juga ada delay waktunya. Nah, cuman itu ternyata bisa diakalin kalau teman-teman tahu di mana si gardening yang tepat misalnya. Karena kan kalau sudah level 3, level 4 kan pilihannya banyak ya teman-teman ya. Pilihan untuk si ngegardeningnya, apakah mau ngejar training storm mati kita, mau ngejar training storm atau mau ngejar siapa coba tadi. Pilihannya banyak teman-teman, dan harganya relatif stabil dibanding mining ya. Misalnya ini ini udah keluar, kita keluar dulu aja. Misalnya ini kita gardening nih, pilihan yang mahal-mahal teman-teman ya. Strum itu angkanya 800. Nah, misalnya gold flower juga ini di angka 800. Nah, nanti target teman-teman itu ngejar di target level 8 lah. Kenapa? Karena ada ini nih teman-teman, ada si green grass. Nah, green grass ini adalah item yang paling mahal saat ini, hanya dengan gardening saja gitu. Atau mungkin nanti teman-teman bisa koreksi saya kalau salah ya. Cuman kalau kita lihat di sini, mana ya gardening item gardening. Kita lihat di sini teman-teman, harganya ini si green grass itu nggak kontak tuh 2080, dan sudah banyak yang jual juga. Ini saya juga belum paham nih kenapa jadi semahal ini, dan dia di payon ya si ngegardennya tuh. Di saat yang lain 800, 600 gitu ya, 800.
Nah si Grimgrass ini sendiri doang 2000 teman-teman. Bayangin kalau misalnya teman-teman dia juga dapat stamina-nya cuma 20 ya kalau nggak salah ya. Grimgrass bentar. Grimgrass gardening Grimgrass tuh kita butuh si experience itu cuma 20. Jadi sama seperti yang lain, kalau misalnya maksimalin 2000 stamina nya teman-teman itu bisa dapat 100 kali 2000 berarti sehari teman-teman bisa dapat 200.000 kristal. Cuan banget ya teman-teman, tanpa perlu smelting, tanpa perlu tambahan lagi. Jadi cukup segitu teman-teman, mungkin beberapa tips dari Adeline Gaming, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang dirasa kurang berkenan dengan materinya, bisa langsung di kolom komentar. Oh yang terakhir mungkin Adeline Gaming juga udah punya pet teman-teman. Pet kita lunatic. Kenapa? Karena kita ngejar si physical attack dan lagi-lagi critical. Kenapa? Karena kita menyeimbangkan dengan physical damage kita yang kita gedein ya. Di basic statusnya kita nggak gedein si critical. Nah kita lihat critical 142, dapat lagi kita physical damage bonusnya 217. Jadi ini kepake banget di kita. Nah ini kebetulan Adeline Gaming dapat si lunaticnya yang lumayan udah gede gitu si status awalnya. Nah nanti tambahannya tuh 8,9 nambah di status yang sudah ada dasar ini ya. Oke, jadi cukup sekian teman-teman video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap selalu jaga kesehatan. See you. Thanks for watching guys. Don't forget to subscribe.